lagi. Nah ini berarti si guru membuat agar si Anto merasa bersalah. Soal yang kedua, membaca sikap Anto, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Anto? Kami berdiskusi di sini bahwa yang dibutuhkan oleh Anto adalah perhatian dan dukungan dari guru agar Anto termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, bila mana Ibu Leni mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Di sini kami menyimpulkan bahwa untuk menjadi posisi pemantau, kita bisa membuat pertanyaan seperti ini. Apa yang menyebabkan kamu bermalas-malasan? Kita pantau dulu. Apa sebetulnya penyebab utama dari si Anto itu bermalas-malasan? Pertanyaan kedua, bagaimana dari pelajaran yang masih belum dapat dipahami? Jadi kita tidak menghakimi murid, tidak menyalahkan murid, tapi kita pantau bagaimana perkembangan belajarnya. Kami rasa itu saja presentasi dari kelompok 1. Kemudian kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren. Hebat tuh ya. Sobat lagi ya. Ini hebat ini calon guru penggerak angkatan 8. Amin. Nanti kalau balalannya cara mengaisinya cukup mantap ya. Dengan hanya ada 3 lembar kertas yang diberikan, kemudian pemahaman sedikit dari ibu di depan, ternyata waduh tujuannya luar biasa. Oke, selanjutnya kelompok 1 lolos ya Bu ya. Bapak sudah ditolong sama ibu Pak. Iya, nanti pulang duluan. Iya kan? Gitu kan Pak kalau kita dengan anak. Ya selama ini gitu ya. Nah bentar lagi kita balik nih udah jam 12. Oh anak yang duduk rapi, yang dengar omongan ibu. Oh diam ya. Itu juga cakap. Oke, selanjutnya kita putar. Bukan ke sini, kita zigzag ke belakang. Nah, yang matonya nengok terus kelompoknya asal dan batu. Oke, saya tunjuk kelompok yang ada pas di depannya. Silakan perwakilan kalau sudah lolos Pak 1 lolos 6. Ayo silakan semua. Iya, kita sambil apa siap boleh sambil beda karena kita sudah mulai penghujung nanti kita oke. Halo yang di belakang di mana? Hai. Ada penghukum Ibu Leni ini penghukum yang posisinya penghukum sekarang. Pak mau ngangkat bangku Pak? Iya lah, kelompok nanti di belakang tuh. Oke, kita langsung ke depannya lagi. Belum ya, bukan ini, mungkin bukan nggak mau, tapi belum. Oke, kita lanjut ke adik-adik babynya. Kelompok adik baby silakan siapa menjadi malaikat penyelamat, silakan. Ayo maju ke depan. Ya, bawa aja kertas ini Bu. Ya, silakan Ibu. Ya, yang ada adik baby. Ya, siapa tadi? Silakan. Telupe. Aja ke depan. Ayo, silakan Bu. Ya, silakan. Ayo Bu, silakan. Ayo tanggung jawab. Ini wilayah mana itu? Jadi menyelamatkan satu dengan Ya. Ayo kami menggunakan video masuk YouTube sama nanti Ibu bentar lagi ya, kita pending ke bapak dulu. Saya mau kelompok 2 Pak. Tadi Ibu yang mengamankan bapak. Sekarang saya mau bapak mengamankan Ibu. Kalau udah kelompok ini ngangkat bangku dari ini ke atas. Ya silakan Pak. Silakan bapak yang lagi tadi Ibu. Silakan Pak. pada kayak Ayo mana dia? Ayo mana pada dia? dia orangnya. Iya, silakan Pak. Iya, silakan Pak. Ayo. Oke. Iya, gitu juga ya dilema kita dengan anak-anak ya Bu. Ternyata Ibu jangan marah dengan anak Bapak, ibunya juga seperti itu. Iya kan? Ya, kita ini adalah duplikat dari anak-anak loh. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Kalau bapaknya maju, yakin kok anaknya nanti maju juga kalau bapak dulu. Iya, tepuk tangan. Oke, silakan Pak. Perkenalkan dulu nama Pak ya. Bang Ardi.
jawaban dari kelompok satu. Posisi penerapan yang memang hubungannya dalam praktikan Barato. Kami jawab itu membuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua membaca sikap atau kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh atau yaitu kalau kami jawab sebagai teman. Bila mana ibu ini mengambil posisi pengasal, apa yang akan dilakukan maka dikatakan olehnya pertanyaan seperti apa yang akan dilakukan. Yang pertama, atau apa yang kamu takutkan? Kemudian coba dulu, jangan takut. Demikian. Assalamualaikum. Oke, rekannya saja. Iya. Keren. Tepuk tangan lagi untuk Bapak dua. Bu, kasih aso ibu ke Bapak udah nyelamatin loh, Bu. Oh, sudah ya. Oke. Berikutnya ke belakang udah lolos ya, dua kelompok lolos bentar lagi pulang. Ayo, siapa ini? Iya, oh, mantap. Itu Pak, kalau anak-anak gitu Pak, dikasih respon. Oke, silakan Pak. Iya, mantap. Masa kawannya lolos ke belakang enggak? Yuk Pak, silakan. Bu, telepon. Enggak, telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kami di sini bertiga kelompok dua. Pertanyaan posisi kontrak apa yang diambil oleh Ibu Leni dalam pendekatannya kepada Anton? Jawab di sini dan jawab manajer. Posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab pelakunya. Pertanyaan kedua itu membaca sikap Anton, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Anton. Jawab ini teman. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Pertanyaan yang terakhir, bila mana Ibu Leni mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang diajukan, jelaskan. Di sini kami dapat menjawab pemantauan. Posisi pemantauan diselesaikan pada peraturan dan posisinya. Ya, itu yang dapat kami jawab. Lebih kurang maaf. Terima kasih, segala perhatian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren Bapak belakang udah nyelamatin kawannya. Selanjutnya, angkat tangan. Kalau udah kita pakai waktu nih. Ayo, 1. Ayo, Adik, kelompok yang tidak ini sepakat tadi konsekuensi loh. Ya enggak? Terakhir baliknya Bu. Ayo, set. Ayo. Oh ya, ayo. Kita kan sudah bikin kesepakatan. Silakan Bu. Bedas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu. Yang nomor 1, posisi kontrak apa yang diambil Ibu Leni dalam pendekatan kepada Anto? Harus diperhatikan sepenuhnya bagaimana biar Anto betul-betul antusias dalam belajarnya. Selamat huruf teman. Kita harap sebagai teman, melalui teman tadi Bu. Membaca sikap Anto, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan Anto? Kayaknya perlu perhatian khusus. Teman tadi. Bagaimana Ibu Leni mengambil posisi pemantau? Apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Di samping perhatian khusus tadi, selanjutnya mengapa Anto malas-malasan? Apa Ibu kurang jelas menyampaikan pertanyaan tadi? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lagi? Satu lagi sebelum kita bahas selesai. Ada di angkanya usia baik. Ibu Leni kelompok mana yang jujur? Kelompok mana yang belum? Oke, karena kelompok
jujur Bu ya. Ini ada CCTV-nya loh. Oke, Bapak dan Ibu, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Analisis ini cukup hebat dalam membacanya. Oke, kita mulai bahas Bapak dan Ibu di 5 posisi kontrol dalam restitusi budaya positif. Tadi udah dijelaskan sama Ibu kita di depan. Oke, yang pertama kita lihat adalah posisi kita selama ini Ibu. Kita di 5 posisi ini ya. Kita sering di 5 posisi ini. Tapi adakah 5 posisi ini membuat anak kita melakukan itu sesuai dari hati nuraninya atau yang berasal dari dirinya yang pernah Ibu depan jelaskan tadi dari intrinsik berasal dari dirinya. Intinya seperti ini Bapak dan Ibu. Kita menginginkan posisi kita melakukan tindakan, melakukan pembicaraan dengan anak kita bahwa anak kita itu melakukan bukan karena orang lain, bukan karena guru, bukan karena ada aturan dan sebagainya, tetapi memang berasal. Contoh, saya contohkan Bapak dan Ibu. Kita lihat anak kita ini lagi KKG, tahu-tahu anak kita lah mandi, lah bersih, lah pergi ngaji. Sekarang saya tanyakan Bapak dan Ibu, ya kita posisikan di rumah ya. Itu karena ada ibu atau dia berasal dari intrinsik dalam dirinya? Dari dalam diri. Nah itu maksudnya Bapak dan Ibu kita menganalisis posisi 5 kontrol tadi. Artinya ada nilai kebajikan yang berasal dari anak tadi. Ada merasa dia bermanfaat. Kalau saya tidak mandi, saya kotor. Itu yang pertama. Ada nggak dia disuruh? Kamu lagi duduk di sini, anak itu sudah mandi. Kemudian langsung kita tidak nyuruh atau dia sudah berangkat ngaji. Ternyata dia merasa dari dalam dirinya bahwa ngaji itu adalah kebiasaanku, adalah pekerjaanku, adalah kegiatanku. Makku nak ada nak idak di rumah, aku tetap ngaji. Itu yang harus kita kembangkan dari murid kita Bu. Mengapa? Kita sering membuat aturan gurunya sangat keras. Di dalam kelas ya Pak ya. Kelas sebelah sehari anaknya. Itu kalau sekolah ini sudah seperti itu Pak ya. Baiknya anaknya di dalam kelas itu diam galau-galau. Pertanyaan Bu, apakah dia takut karena wali kelasnya? Coba kita tes. Keluar ibu wali kelasnya ganti guru lain. Coba posisinya. Ya Bapak dan Ibu, arti bukan dari dirinya, bukan dari keyakinan dirinya anak-anak kita berbuat tadi, karena ada orang lain di situ. Nah, mengapa kita lihat negara Jepang, negara yang memang negara-negara luar negeri itu sangat tertib, teratur. Ada nilai kebajikan Bu di dalam diri anaknya merasa yakin. Anak Jepang itu udah dihantar-hantar dari sekolah masih kecil, dia sudah biasa dia naik ibu belum tadi sering buka ya Bu, kita baca anaknya sudah bisa naik bis sendiri, bagaimana dia bertapa dengan orang lain. Itu penanaman nilai kebajikan. Dia merasa ketika saya berjalan di tempat yang memang jalan zebra cross akan bermanfaat untuk diri saya. Kalau kita di Indonesia gimana Pak? Prip, kata polisinya, kenapa tidak pakai helm? Kan tidak ada apa-apa. Gimana nilai kebajikan kita? Iya Bu. Nah begitulah untuk kita menerapkan dengan anak kita Bu. Kita harus tahu di 5 posisi. Kita lihat Bu, kalau seandainya nanti saya ada pertanyaan. Kita lihat Bu, kalau ibu di posisi penghukum, tadi ada yang ngomong Ibu Leni di posisi penghukum. Kita lihat Bu ya, tindakannya itu memarahi, kemudian mengkritik, selanjutnya menyakiti, bukan meyakiti ya misalnya, menyakiti verbal non verbal. Apa maksudnya verbal non verbal? Verbal ya, non verbal itu dengan kata-kata yang tidak enak. Kamu nih sudah bodoh, ini itu non verbal. Ya Bu, ya Bu, ya betul. Betul. Iya, kita sering itu, kita memang tidak ukur kan, udah takut ya kita mau ukur apa ya, kita jarang mau ukur. Tapi kita jangan hati-hati di penghukum ini, kita sering menghukum anak kita dengan kata-kata seperti itu, non verbal. Itu sampai dia besok, sampai dia teringat di jas kita tadi. Kamu nih malasian, kau sepatu warna kotor, ya Bu, itu bahasa yang sangat. Oke, Bapak dan Ibu kita lanjut perjalanan terus. Oke, berikutnya kita lihat akibat kalau kita melakukan tindakan penghukum. Murid tidak peduli dengan gurunya, pelaku yang melanggar berulang-ulang sebagai bentuk
hukum terus, dia aku besok berbuat lagi Bu. Dia merasa sakit hati, ya. Lanjut, membuat rasa bersalah. Nih banyak yang menyatakan bahwa itu rasa bersalah, ya kan Bu? Oke, jadi Bu Leni tadi banyak kita lihat kawan-kawan sepakat bahwa dari ucapan Bu Leni adalah membuat rasa bersalah. Tidak apa omongannya Bu tadi Bu? Iya, kasihan sama Ibu Leni ya. Nah, apa Bu kalau kita seperti akibatnya rasa rendah diri dia? Bukan berasal dari dirinya, kurang percaya diri, dia cemas dan rasa bersalah tadi. Namanya kita bersalah ya Bu. Nah itu berasal dari luar juga. Selanjutnya teman. Jadi ada posisi teman kita guru. Nah kalau sekarang besti-bestian namanya. Kalau besti Bu Leni sini. Nah itu teman Bu. Ternyata akibatnya adalah perilaku menjadi lemah, kecenderungan menunggu, merasa guru adalah teman yang bisa mengampuni kesalahan. Dan Bu Leni kalau itu nah itu. Tapi semuanya ada positif dan negatif tergantung Bapak dan Ibu. Selanjutnya pengawas. Tindakannya memantau, dicatatnya Bu. Misal anak kita sudah berapa kali tidak upacara, itu adalah posisinya pemantau. Dicatatnya terus, kemudian bahasanya juga. Kemudian mempertanyakan konsekuensi. Bu aku tadi kan udah berapa kali dari upacara. Nah, apa hukuman? Kita kan dibuat konsekuensi perbuatannya. Akibatnya pola perilaku, ganjaran dan hadiah. Kenapa dia melakukan itu? Karena adanya ganjaran tadi. Arti bukan juga berasal dari dirinya sendiri. Selanjutnya posisi manajer. Ya, kita lihat manajer bertanya dan membuat kesepakatan. Sudah kita lakukan tadi. Kami tunjukkan cara membuat kesepakatan. Akhirnya ada yang berlari-lari dari belakang loh karena ada kesepakatan tadi. Ya. Nah, akibatnya pola perilaku disiplin dari dalam dirinya. Intrinsik. Mengapa Bapak dan Ibu? Karena adanya suatu kesepakatan. Kesepakatan kan bukan Ibu Leni yang buat, dari kita semua, iya kan? Ini berasal dari diri. Jadi tadi sudah dijelaskan tadi. Carilah posisi yang menurut Bapak memang berasal dari keyakinannya, berasal dari diri. Ya. Nah ternyata Bapak dan Ibu sedikit lagi, mengapa anak kita sering melakukan hal-hal yang di luar Bapak kita? Ternyata Bapak dan Ibu ada kebutuhan yang belum terpenuhi dengan anak kita. Jadi jangan kita kalau langsung marah Bu. Iya, ada sisi kebutuhan. Ternyata menurut Maslow itu kebutuhan anak kita tuh ada 5 loh Bu. Yang pertama kebutuhan psikologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. Ketika dia melakukan yang aneh-aneh di dalam kelompok itu, ada yang kurang di kebutuhannya tadi. Mungkin ibu kurang perhatian, dia iri dengan ini. Saya tadi dekat dengan bapak baju merah, saya di situ mulai ribut. Ternyata ini bentuk kecil ya, sederhana. Ada yang kurang yang kita berikan. Artinya apa? Ibu sekali lagi pandai-pandailah untuk di budaya positif ini dalam rangkul. Oke, kemudian penghargaan. Oh ternyata kebutuhan peran anak kita juga butuh penghargaan Bapak dan Ibu. Penghargaan itu bukan berupa barang. Ketika ibu saya mengatakan, hebat Ibu, itu penghargaan Bu, penghargaan. Ya dengan kata-kata saya, tidak perlu saya ngasih dia buku atau apa, tidak Bapak dan Ibu. Kemudian aktualisasi diri, bagaimana ketika dia butuh juga mengaktualisasi diri, ya dari dirinya sendiri dia tampil ke depan, lalu dihargai oleh kawan-kawan. Itu bagaimana? Itu kebutuhan. Nah, ketika anak kita kurang dari kebutuhan dasarnya, itulah yang membuat bermasalah. Tuh berat ya, berat jadi guru ya. Tapi kita lebih kepada psikologis anak ya untuk masalah. Jadi Ibu, saya yakin kalau Ibu sudah masuk di guru penggerak, Ibu tahu sebenarnya. Ibu paham dan Ibu akan menarik pembelajaran. Bu, mohon maaf, kami di guru penggerak kami tidak ada narasumbernya langsung. Wah, tidak ada Bu. Narasumbernya ngomong dari tidak, semuanya dari berbagai arah. Ya, kemudian narasumbernya juga hasil tidak ada langsung. Ketika kami diskusi, Pak, tadi yang Bapak Ibu jelasin salah. Jadi yang mencerna salah benarnya kita sendiri dari kelompok itu. Oh saya tadi menurut salah ya. Posisi ini harusnya begitu. Iya Pak, kami tidak bisa langsung nangkep Pak. Kelompok Bapak tadi salah Pak ya, yang benar kelompok tidak. Begitu juga dengan anak kita. Ibu berusaha
Itu yang harus Ibu ubah. Jadi Bapak dan Ibu untuk masalah modul pembelajaran, masalah bagaimana itu gampang Bu. Kalau itu sudah masuk ke dalam kurikulumnya, Ibu pahamlah semua. Jadi konsepnya dulu Bu, menyamakan persepsi dulu kita. Oke? Berapa menit? Ya habis? Pas? Oke, sudah mau sholat. Intinya apa Bapak Ibu? Manusia merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara, manusia yang hidup bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung dengan orang lain. Itu kita memilih untuk anak kita seperti dia tidak tergantung dengan orang lain. Oke, terima kasih. Kami kembalikan ke Ibu Asmarni. Mudah-mudahan waktunya bentar lagi tutup ya. Oke, terima kasih.